Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go. Oh, 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 way down we go. Oh, 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 way down we go. Oh, 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 way down we go. Yeah, you let your feet run. Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Salah satu aktor paling terkenal dan dicintai sepanjang masa, Keanu Reeves telah memikat penonton selama beberapa dekade sejak filmnya yang sukses besar pada tahun 1989 dengan Bill and Ted Excellent Adventure. Keanu Reeves telah bereksperimen dengan berbagai peran yang berbeda melalui film romantis, horor, dan film menegangkan. Namun ada satu genre yang benar-benar dikuasai Keanu Reeves berkat dedikasinya pada bidang tersebut, yaitu film dalam bentuk laga. Film laga Keanu Reeves selalu sukses di mata penonton dan kritikus. Beberapa filmnya langsung menjadi film klasik dan Keanu Reeves menikmati karir yang cemerlang di Hollywood. Namun dari sekian banyak filmnya, film laga mana saja yang terbaik dan bagaimana peringkatnya untuk memberikan sensasi menegangkan dan pertarungan yang luar biasa bagi penonton. Kali ini Mimin bakal bagi top 8 film terbaik karya Keanu Reeves. Sebelum menonton, siapkan posisi duduk yang nyaman agar kalian menikmati videonya. Di urutan pertama ada Speed tahun 1994. Speed menjadi hit di seluruh dunia dan mendapat pujian dari kritikus, menjadikan Keanu Reeves nama yang terkenal di Hollywood. Meskipun premis mengemudikan bus tidak terdengar paling menarik, mengikat bus itu dengan banyak bom pasti akan membuat penonton duduk dan menonton. Speed menceritakan kisah Keanu Reeves yang berperan sebagai petugas penjinak bom Departemen Kepolisian Los Angeles LAPD saat ia menaiki bus untuk mencoba menjinakkan bom dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Masalahnya adalah jika bus melaju di bawah 50 mm per jam, bus akan meledak. Meskipun Speed tidak memiliki adegan pengambilan gambar, film ini tetap merupakan film aksi klasik karya Keanu Reeves yang benar-benar hit pada zamannya. Jadi bisa dibilang ini film klasik ya, tahun 90-an gitulah. Film kedua yang disutradarai David Ayer, Street King, dibintangi Keanu Reeves bersama Forest Whitaker dan Hugh Laurie. Film ini mengisahkan seorang polisi penyamar yang kecewa berduka atas kematian istrinya yang mendapati dirinya terjebak dalam tuduhan pembunuhan. Latar Street King bukanlah yang paling rasional, dengan polisi korup, gangster, dan seorang pria yang berusaha membersihkan namanya. Namun film ini direkam dengan sangat ahli dengan sutradara berbakat di baliknya yang selanjutnya membuat End of Watch yang luar biasa dan film perang lainnya. Jadi ini film klasik juga ya, sebenarnya nggak klasik banget, lebih klasikan yang tadi itu yang Speed ya, yang di awal. Ini tayang tahun 2008 cuy, tapi kayaknya kayak grafisnya kayak jadul aja gitu ya dibandingin Speed tadi. Kayaknya lebih bagusan yang Speed tadi ya. Gimana pendapat kalian? Debut penyutradaraan Keanu Reeves sendiri, Man of Tai Chi, melakukan beberapa hal yang berbeda untuk para penonton bioskop, dan salah satunya adalah bahwa film ini merupakan film multibahasa dengan tidak lain dan tidak bukan Keanu Reeves sendiri sebagai tokoh antagonis, peran yang langka untuk dirinya sendiri, terutama dengan waktunya di bawah sinar matahari sebagai tokoh protagonis dan pahlawan yang dicintai banyak orang. Film ini mengambil pendekatan yang lebih tradisional terhadap seni bela diri dan menjadi tontonan yang berkoreografi bagus berkat banyaknya adegan perkelahian. Namun aksi yang sangat tradisional juga merupakan kekurangannya, karena kurangnya komitmen terhadap risiko dapat membuat beberapa tindakan menjadi aman. Cerita sendiri berpusat di sekitar orang seniman bela diri yang menyerang pada kekosongan klub pertarungan bawah tanah, memamerkan dunia yang lebih gelap dan lebih keras daripada apa yang dikenal di permukaan. Dan Keanu Reeves berperan sebagai dalang yang membuat pertarungan bawah tanah tersebut dan mengadu orang layaknya ayam jago.
Film keempat berjudul 47 Ronin. Kai, seorang pria keturunan Jepang dan Inggris, diadopsi oleh Tuan Asano, seorang pemimpin distrik Ako yang bergabung dengan Ronin. Kai hidup di bawah asuhan Asano dan dilatih untuk menjadi prajurit. Kai yang tumbuh bersama putri kesayangannya, Tuan Asano, yaitu Mika, ternyata diam-diam saling jatuh cinta. Kai telah bersumpah untuk mengabdi dunia. Kai beruna di ketika Tuan Kira dan Raja Agung Shogun datang. Tuan Kira yang merupakan saingan dari mereka berniat untuk menggulingkan Tuan Asano dan merebut kekuasaannya. Kira sukses mempermalukan Tuan Asano di depan Shogun Tokugawa yang berujung kematian dengan cara seppuku atau bunuh diri. Melihat kemampuan Kai yang hebat, Oshihi, pemimpin 47 Ronin atau samurai tidak memiliki majikan, meminta bantuan Kai dalam membalaskan dendam kepada istana yang kejam karena telah mempermalukan sang raja mereka atau sang tuan mereka. Jadi di sini Kai bakal jadi pemimpin 47 Ronin untuk membalaskan dendam. The Matrix merupakan salah satu peran film terbaik Keanu Reeves dan tetap ikonik berkat pemikiran Wachowski bersaudara yang menampilkan CGI yang luar biasa dan ide-ide yang mengunggah pikiran dan mengubah cara pandang sebagian orang terhadap dunia dengan teori simulasi. Keanu Reeves benar-benar menonjol dalam film ini sebagai Neo, seorang pria biasa yang matanya terbuka terhadap kebenaran di sekitarnya saat ia menemukan apakah ia benar-benar the one yang dapat membantu mengakhiri penindasan manusia oleh mesin. The Matrix telah menjadi topik parodi selama beberapa generasi karena citra ikoniknya seperti simulasi Agent Smith dan tentu saja bullet time. Meskipun sequelnya tidak pernah sebagus yang asli, Keanu Reeves selalu memberikan The Matrix dan adegan aksinya layak langsung ditonton ulang maksudnya. Dan ngomongin tentang trilogi The Matrix yang The Matrix 1, The Matrix Reloaded, The Matrix yang Revolution itu kan triloginya ya, dan yang film terbarunya itu bakal udah tayang juga, Mimin juga udah nonton. Nah, kalau kalian udah nonton trilogi Matrix dianjurin banget, direkomendasikan banget untuk nonton film sequelnya walaupun jangan lihat kritikusnya. Kita di sini untuk melihat plot ceritanya. Kalau pengen tahu lanjutan dari trilogi Matrix ya wajib nonton film keempatnya yang berjudul The Matrix Resurrection. Nah, ini adalah dimana si Matrix, si Neo-nya rambutnya sudah pakai style John Wick cuy ya, tapi tetap ini kisahnya melanjutkan dimana nanti bakal banyak banget plot twist yang ada di film keempat ini yang bakal menjawab semua plot hole yang ada di film trilogi sebelumnya. Jadi untuk kalian penggemar The Matrix wajib nonton keempat film ini. Jadi jangan cuma 3 doang, harus film keempatnya juga ya. Mimin juga udah nonton, bagus kok filmnya. Keenam ada Konstantin 2005. Berdasarkan novel grafis DC, Konstantin menceritakan kisah seorang pemburu iblis yang sekarat yang berusaha membeli jalan masuk ke surga dengan mengirim sebanyak mungkin iblis kembali ke neraka. Film ini memiliki pemeran pendukung yang luar biasa bersama Reeves yang memerankan pengusir setan yang lelah dan patah hati yang menolak untuk menerima nasibnya. Film ini dirilis dengan ulasan beragam, tetapi jejak itu menjadi film favorit dengan sequel yang sedang diproduksi. Konstantin memiliki nilai produksi yang tinggi dan beberapa adegan aksi yang hebat. Film ini menggambarkan dunia bawah yang gelap dan kotor yang dihuni oleh para malaikat dan setan yang mengisyaratkan latar yang lebih besar. Ngomongin tentang sequel Konstantin atau film Konstantin 2, kalian bisa cek video yang udah Mimin buat di segmen kenapa tidak ada sequel. Di situ bakal membahas tuntas sampai tahun 2024 kenapa belum ada juga film Konstantin 2. Kalian bakal nemuin jawabannya di video tersebut. Selanjutnya ada Knock-Knock. Evan Weber yang diperankan oleh Keanu Reeves memiliki kehidupan keluarga yang terlihat bahagia dan harmonis bersama istrinya yakni Karen Alvarado dan 2 buah hatinya. Namun suatu hari Evan harus rela ditinggal sementara oleh istri dan buah hatinya selama beberapa hari. Alhasil Evan di rumah dengan anjing kesayangannya sembari menyelesaikan pekerjaannya. Saat tengah fokus dengan pekerjaannya, malam itu tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintu rumahnya. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan membuka pintu lalu melihat 2 gadis cantik basah kuyup karena kehujanan meminta bantuan. Gadis itu bernama Genesis dan Belle yang mengaku tengah tersesat dan meminta tolong, ingin meminjam telepon rumah Evan untuk memesan taksi secara online. Jadi di sini si Evan tidak tahu kalau mereka berdua itu awalnya dikira cuma 2 gadis lugu. Nggak taunya sebenarnya 2 gadis tersebut adalah 2 gadis psikopat yang bakal menjadi mimpi buruk Evan di sepanjang film.
Di urutan terakhir ada waralaba John Wick. Ketika kebanyakan orang menginjak usia pertengahan hingga akhir 50-an, mereka akan melambat dari gaya hidup yang syarat aksi karena munculnya masalah kesehatan dalam hal kebugaran. Namun bagi Keanu Reeves yang terjadi justru sebaliknya, dan hal itu membangun burung Phoenix yang siap muncul dalam salah satu peran paling berat syarat aksi di abad 21. Berkat John Wick, film laga yang intensif ini memulai waralaba yang dicintai dengan para penggemar yang menginginkan lebih, terutama dengan aksi kreatif yang menyenangkan. Penonton dapat menemukan beberapa karya terbaik Keanu Reeves dalam John Wick, sebuah kisah yang mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang telah pensiun dan berduka atas kematian istrinya karena kanker. Setelah diberi hadiah seekor anak anjing untuk dirawat dan untuk mengungkapkan kesedihannya, anjing tersebut dibunuh oleh mafia Rusia yang memaksa John Wick untuk keluar dari masa pensiunnya untuk melunasi utangnya dan menyalurkan kesedihannya untuk membalas dendam. Jadi di sini semuanya berawal dari seekor anjing dan mobil yang dicuri oleh salah satu anak dari seorang mafia di film John Wick 1, dan di film John Wick 2, film John Wick 3, sampai sekarang udah ada film John Wick keempat. Jadi makin berlarut-larut karena di sini John Wick bakal berurusan dengan salah satu organisasi yang bernama The Continental, di mana organisasi tersebut akan memburu John Wick di seluruh penjuru dunia karena dia sekarang dihargai seharga jutaan dolar, maksudnya nyawanya, agar istilahnya dieliminate gitu atau dimusnahkan oleh para pembunuh bayaran dari seluruh penjuru dunia. Untuk yang bertanya-tanya tentang sequel John Wick 5 kenapa belum ada sampai sekarang, kalian bisa tonton video yang udah Mimin buat. Jadi Mimin udah buat di segmen tertentu kenapa tidak ada film John Wick 5. Di situ bakal dijelaskan berita terbaru dan kemungkinan tentang sequelnya ada atau tidak. Segitu aja. Terima kasih. Dadah.